Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Paket Channel. Di video ini kita akan belajar tentang TIU, jarak waktu dan kecepatan, materi yang sering muncul di tes CPNS. Oke, bersama saya Abdul Mujib dari Guru BK Channel. Oke, langsung ke materi pertama. Kita akan membahas tentang rumus kecepatan. Di sini ada jarak, ada kecepatan, ada waktu. Rumus kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Oke, rumus waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kemudian rumus jarak berarti kecepatan dikali waktu. Cuma seperti itu, segitiganya sangat simpel. Ini pelajaran SMP mungkin ya. Oke, contoh soal di sini. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 60 km. Oke, A B 60 km. Kecepatan rata-rata 60 km juga. Oke. Kemudian mobil tersebut berangkat dari kota A pukul 8.20. Pertanyaan adalah pukul berapa mobil tersebut akan sampai di kota B. Oke, berarti pukul berapa itu waktu ya. Waktu rumusnya berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak 60 km, kecepatannya 60 km per jam. 60 bagi 60 maka ketemu waktunya 1 jam. Oke. Mobil A berangkat dari berangkat dari kota A, maksudnya ini ya. Mobil berangkat dari kota A pukul 8.20. Maka sampai kota B itu pukul 8.20 tambah 1 jam, ketemu 9.20. Sampai di kota B pukul 9.20. Jadi cuma semacam itu ya. Yang perlu dipahami cuma di sini. Rumusnya syukur-syukur dihafalkan. J jarak, kecepatan, waktu. Ini kalau atas bawah berarti dibagi ya. Kalau kanan kiri seperti ini berarti dikali. Kecepatan, jarak bagi waktu ya. Waktu, jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari jarak, kecepatan kali waktu. Oke, kita akan ke 3 variasi mencari rumus ya, atau mencari waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama, kemudian papasan waktu berangkat beda, kemudian terakhir nanti akan menyusul. Oke, next. Oke, di sini berpapasan dengan waktu berangkat sama. Oke, di sini A katakanlah, sini B. Rumus waktu berpapasan dengan jam berangkat sama itu jarak total dari sini ke sini dibagi kecepatan 1, kecepatan ini ditambah K2, kecepatan ini ya. Oke. Langsung ke contoh soal. Tio pergi ke rumah neneknya naik bus dari kota X ke Y. Oke. Kecepatan 50. Ini Tio. Oke. Sedangkan Jenny dari kota Y ke kota X dengan kecepatan 75. Oke, kilometer per jam. Jaraknya, jarak total tadi 225 km. Oke, mereka berangkat pukul 8.15. Pertanyaan adalah pukul berapa mereka berpapasan ya. Ini sebenarnya jarak nanti ya. Jarak berapa dari kota X mereka akan papasan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Mencari waktu berpapasan rumusnya adalah jarak total dibagi kecepatan 1, kecepatan 2. K1, K2 misalkan di sini. Ini Tio ya tadi, ini Jenny. Oke. Jadi jarak totalnya tadi ada di sini 225 ya, dari kota X ke kota Y. Oke, 225. Jadi jarak total 225 dibagi 50, kecepatan Tio dan Jenny 75. Ketemu 1,8 jam waktu berpapasan. Kalau dibikin menit bisa menjadi 1 jam 48 menit. Oke. Kemudian mereka berpapasan pada pukul berapa? Karena berangkat pukul 8.15 ya, tulis 8.15 ditambah 1 jam 48 menit ketemu 10 lebih 3 menit. Jadi Tio dan Jenny mereka berpapasan pada pukul 10 lebih 3 menit. Kemudian pertanyaan B, jarak ketika mereka berpapasan di kota X, maksudnya adalah ini X ya, di sini X, jaraknya berapa? Oke, misal di sini ketemu 10 lebih 3 menit itu mereka berpapasan, tapi jaraknya dari kota X ini berapa? Oke. Caranya adalah kecepatan Tio. Kenapa Tio yang dipakai? Karena pertanyaan dari kota X. Kalau dari kota Y,
maka kecepatan C ini yang dipakai. Oke. Paham ya sampai sini ya. Kemudian kecepatan Tio karena jarak, tadi kan seperti ini ya, jarak yang segitiga itu kecepatan kali waktu kan seperti itu. Nah, ini juga sama karena pertanyaan jarak, maka kecepatan dikali waktu. Tapi sini adalah WP ya, waktu berpapasan yang sudah kita cari di sini. Oke, kita masukkan di sini. Kecepatan Tio 50 dikali 1,8 ketemu 90 kilo. Jadi pada pukul 10.30 lebih 3 menit ini, maksud saya itu jaraknya 90 km dari kota X ya. Kalau dari kota Y berarti 225 min 90, berarti 125 tambah 10 135 km. Oke. Cuma 225 kurangi 90 ya. Berarti jaraknya 135. Oke, kurang lebih seperti itu di waktu berpapasan dengan jam berangkat yang sama. Kita coba ke variasi selanjutnya. Berpapasan dengan waktu berangkat beda ya. Oke, langsung ke sini. Intinya ini berangkat duluan ya. Ini berangkat belakangan. Misal di sini jam 7 berangkat, sini jam 8. Nah, gampangnya seperti itu. Kan selisih 1 jam. Ini berangkat dulu ya. Ini berangkat dulu. Oke. Rumus waktu berpapasan, kalau tadi cuma jarak total dibagi kecepatan, kalau sini karena ada selisih jarak ya, udah berangkat duluan, selisih jaraknya berapa nih? Jaraknya berapa gitu ya. Maka jarak total dari sini sampai sini dikurangi ini dulu, baru dibagi kecepatan 1 dan 2. Oke, langsung ke contoh soal. Jarak dari kota A kota B itu 140, berarti ini jarak total ya, 140. Manda berangkat dari A ke B, ini B maksudnya, pukul 6.24. Oke, 6.24. Ini katakanlah Manda di sini dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian Susi berangkat dari B ke A pukul 7, naik bis ya, naik bis kecepatan 55 km. Pertanyaan adalah pukul berapa mereka berpapasan. Oke. Pada jarak berapa dari kota A, berarti dari sini jaraknya berapa mereka berpapasan. Pertanyaannya sama dengan yang tadi, cuma ini variasinya adalah berangkatnya beda waktunya. Kalau Manda 6.24, Susi pukul 7, berarti ada selisih 7 dikurangi 6.24, berarti sekitar berapa? 36 menit ya. 36 menit. Oke, kita coba ke pembahasan. Oke. Di sini kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak kalau di sini Manda ya, katakanlah itu Manda ada di selisih jaraknya 6 atau 36 menit ya. 36 menit itu Manda udah berapa kilo ya, selisih jarak itu maksudnya seperti itu. Oke, total jaraknya tadi 140 ya, ini Susi. Oke, maka mencari jarak rumusnya sama ya, segitiga ini saya ulangi lagi, kecepatan ini waktu, mencari jarak berarti kecepatan kali waktu. Karena Manda yang berangkat duluan selisih jarak itu, maka yang dipakai adalah kecepatannya Manda ya, bukan Susi. Oke, alasan sudah tahu ya, karena yang berangkat duluan itu Manda, maka jaraknya yang tempuh Manda. Berarti V-nya atau kecepatannya pakai kecepatan Manda. Oke, kecepatan Manda itu 60. Nah, selisih waktunya itu tadi 7 dikurangi 6.24 itu 36 menit. Kalau dijadikan jam, maka 36 bagi 60 atau 6/10 ya. Oke, ini bagi 6 lah ya. Jadi 0,6, sama-sama dibagi 6. 36 bagi 6 6, 60 bagi 6 10. 6 bagi 10 0,6 jam. Nah, ketemu jarak yang dari ini selisihnya 36 km. Jadi maksudnya seperti ini. Setelah Manda berangkat ya selama 36 menit, dia itu mencapai jarak 36 km. Nah, pada saat ini
Susi mulai berangkat. Nah, maksudnya itu ya, maksudnya itu. Kemudian jarak total dikurangi selisih jarak, artinya menjadi sisa jarak. Jadi 140 total jarak dikurangi jarak yang sudah ditempuh Manda, itu 36, ketemu 104. Jadi dari sini ke sini itu tinggal 104 km. Nah, Susi berangkat. Oke. Untuk mencari waktu berpapasan, jarak total kurangi selisih jarak ya bagi K1 plus K2. Artinya di sini jarak totalnya 140 kurangi 36 104 dibagi K1 plus K2. K1 plus K2 berarti kecepatan Manda 60, Susi 55. 104 dibagi 60 plus 55 ketemu 0,9 jam atau 54 menit. Ini sampai sini berarti sudah sampai ya. Mereka berpapasan pukul berapa? 7. Yang dipakai adalah waktu berangkatnya Susi atau orang yang kedua. Intinya orang yang kedua yang berangkat terakhir ya. Bukan dari berangkatnya Manda yang 624 karena nanti salah ya. Oke, karena ini kan sudah berarti asumsinya adalah dihitung dari sini. Sama-sama pukul 7, bukan dari 624 ya. Ini 7 Manda sampai sini, kemudian Susi 7 berangkat itu ya. Jadi mereka berpapasan pukul 7 tambah 54 menit. Ini waktu berpapasannya kan sekian 54 menit. Jadi mereka berpapasan pukul 7.54. Nah, kemudian jarak mereka akan bertemu dari kota A, berarti kotanya Manda ya, sini A, ini B. Jaraknya berapa mereka ketemu itu? Nah, dari kota A berarti lagi-lagi jarak, berarti kecepatan kali waktu. Karena yang menjadi acuan dari A itu dari sini, dari Manda, maka kecepatan yang dipakai adalah kecepatannya Manda dikali waktu berpapasan ya, kemudian ditambah selisih jaraknya tadi. Kecepatan Manda itu 60, kemudian dikali 0,9 ya, WP udah ketemu tadi, ini 0,9 tinggal ditaruh sini. Kemudian selisih jaraknya juga udah ketemu, sini taruh sini. Jadi 60 kali 0,9 ditambah 36, maka hasilnya 90 km dari kota A. Artinya maksudnya papasannya itu 90 km. Misal papasan di sini ya. Di sini, maka dari A itu 90 km. Kalau dari B berarti berapa? 140 kurangi 90. Berarti 50 km. Jadi papasannya itu Manda sudah 90 km dari A ke B. Kalau Susi dari kota B itu 50 km. Jadi seperti itu. Ketemu di sini. Cara-cara ya. Oke, tidak masalah. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya variasi terakhir yang biasanya keluar juga adalah susul menyusul. Oke, susul menyusul. Misal ini A berangkat duluan, B berangkat kedua, akan menyusul di sini misalkan ya, di sini. Asumsinya adalah kecepatan yang berangkat pertama, misal ini 50, di sini harus lebih besar dari 50 untuk menyusul ya. Nah, sini 70. Tapi kalau di sini cuma 30 km per jam, maka tidak akan menyusul karena ini lebih kecil dari ini. Lebih lambat ya, lebih lambat. Kalau menyusul kan yang kedua harus lebih cepat, itu kan seperti itu ya. Nah, rumusnya itu waktu menyusul selisih jarak dibagi K2 min K1. Oke. Kecepatan orang yang menyusul yang atau berangkat kedua dikurangi kecepatan orang yang berangkat pertama. Contoh soal. Sini Kevin berangkat dari kota K ke kota L. Jadi sini K, ini L. Ini tempat menyusulnya di sini. Pukul 8.10. Oke, Kevin, katakanlah Kevin yang ini ya, karena berangkat duluan, arahnya ke sana ya kan. Itu berangkat pukul 8.10. Kecepatannya 60. Oke, kecepatan 60.
Kemudian dari kota yang sama, jelas lah, menyusulnya harus dari kota yang sama, dari kota K. Erik menyusul, kecepatannya 70. Ini Erik ya. Nah, kecepatannya harus lebih tinggi, harus lebih cepat kalau mau menyusul, oke. Pada pukul 8.25, berarti memang ada selisih ya. Kevin berangkat lebih dulu, oke. Pukul berapa Erik menyusul Kevin? Rumusnya adalah ini, selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Oke. Selisih waktu berangkat saya tulis di sini itu 8.25 dikurangi 8.10 ketemu 15 menit ya. Jadi selisihnya atau bahasa Jawa itu kacek itu 15 menit ya. Oke, jarak yang sudah ditempuh Kevin, karena ini adalah jarak yang sudah ditempuh Kevin, lagi-lagi seperti ini selalu keluar ya. Maka teman-teman sampai hafal ya ini ya. Sudah sampai hafal saya yakin. Karena yang ditanyakan jarak, maka kecepatan kali waktu. Karena jarak yang ditempuh Kevin, maka kecepatan milik Kevin, yaitu 60 ya. Ini 60, kecepatan Kevin itu 60. Sini ya. Masukkan kali waktu. Waktunya itu ini, waktunya karena yang sudah ditempuh kan 15 selisihnya ya. Maka 60 kali 15 ketemu 15 kilo. Jadi Kevin berangkat selisihnya 15 km. Oke. 15 menit dapat 15 km. Selisih kecepatan ya, kecepatan Erik ya, orang kedua dikurangi kecepatan Kevin 10 km per jam. Oke. Sekarang kita mencari rumus ini, waktu menyusul. Selisih jarak, oke, selisih jaraknya udah ketemu tadi ya. Kita paham dari mana 15 kilo ya. 15 kilo itu jarak yang sudah ditempuh Kevin itu 60 kecepatan dikali selisih waktu. Selisih waktu itu ini kurang ini 15 menit tadi ya. Ketemu 15 kilo. Jadi selisih jaraknya 15 kilo dibagi selisih kecepatan 70 ya, ini 70 kurangi 60. Maka hasilnya 10 kecepatannya. 15 bagi 10 1,5 jam. Jadi maksudnya adalah mereka atau ini Erik akan menyusul Kevin setelah Erik melaju atau berangkat itu selama 1,5 jam. Ya, berangkat 1,5 jam udah sampai sini menyusul ya. Jadi sini. Nah, 1,5 jam. Oke. Jadi Erik akan menyusul Kevin pada yaitu waktunya Erik ya, jangan waktunya Kevin. Karena Erik akan menyusul Kevin berarti bukan pakai waktu Kevin tapi waktu Erik 8.25 ya. Jadi 8.25 berangkat sampai sini ya, waktunya selisihnya itu tadi waktu menyusulnya adalah 1,5 jam. Oke. Jadi 8.25 ditambah 1,5 jam itu 9.55. Jadi 8.25 berangkat 1,5 jam sampai sini. Oh, sini 9.55. Kevin juga sampai sini. Di 9.55 itu menyusul lewat ya, seperti itu. Kemudian di sini terakhir catatan waktu yang dijadikan acuan adalah waktu orang kedua atau orang yang menyusul, yakni 8.25 ini ya. Bukan 8.10, bukan orang yang berangkat pertama. Jadi kurang lebih seperti itu di materi jarak kecepatan ya di TIU. Semoga keluar dan semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan benar ya. Oke, semoga ada manfaatnya video ini. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.